wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ina Ini Serem. Kali ini kita sedang melakukan penelusuran di Sungai Kalijodo. Kenapa sungai ini disebut Sungai Kalijodo? Karena katanya pertemuan antara sungai laki-laki dan sungai perempuan. Tadi saya sempat mandi di sini. Kenapa saya mandi? Jadi pada beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah melakukan mandi di sini. Lebih tepatnya saya dicemplungin. Kenapa? Karena pada saat itu saya melakukan kenakalan remaja. Pada saat itu saya drugs user. Lalu dibawa oleh perawat saya. Saya masih membawa barang haram itu, dibuang, dilempar ke sungai ini. Lalu saya dicelupin. Jadi pada saat tadi saya kesini, saya pengen mengulang masa lalu saya aja. Dan rasanya seger banget sih. Di sini mandinya enak, dingin. Dan satu lagi sobat, tempat ini juga dijadikan sebagai tempat tirakat banyak orang untuk mencari mandi untuk jabatan, untuk keperluan sesuatu. Dan saya juga nggak ngerti kenapa mereka melakukan tirakat di sini. Untuk lebih tahunya lagi nih, kita gali-gali dengan pemilik yang ada di sini ya, yang tahu cerita tentang tempat ini. Oke? Mas, ini saya pengen tahu banyak nih tentang ini, kasih informasi juga ke teman-teman kita, sahabat Ina Ini Serem. Tapi di sini kan suara airnya deras banget ya. Ya. Kita cari tempat ngobrol yang enak ya. Boleh. Yuk. Kita ke sana aja ya. Ya, Langsung ya. Oke. Oke. Sari. Ya, Ceritanya nih dulu kenapa saya datang ke sini hari ini. Dulu tuh saya pernah dimandiin di sini sama suster saya. Saya nggak tahu pada saat itu kalau di sini tempat tirakat ya ternyata. Saya mikirnya pada saat itu cuman karena saya waktu itu drug user, kan kita takut sama air ya. Kalau jangki-jangki itu takut sama air. Jadi saya pikir pada saat itu karena ini air, saya dicemplungin aja biar tahu rasa gitu loh. Ternyata di sini banyak orang melakukan tirakat ya Mas ya. Iya, betul. Biasanya mereka ngapain sih Mas? Tirakat untuk apa sih? Di sini sih setiap orang punya keperluan itu beda-beda ya. Jadi ada yang hanya meditasi tapi tidak mandi, terus juga ada yang sekedar mandi dan tidak meditasi langsung pulang saja. Jadi keperluannya macam-macam. Ada yang minta jodoh, ada yang minta untuk jabatan juga. Jadi dia punya keinginan tuh kadang yang dari jauh-jauh daerah, dari Lampung, dari Surabaya itu dari sini jauh-jauh hanya untuk cuman meditasi dan mandi di sini aja. Karena memang selama saya di sini hampir 15 tahun lebih, yang saya rasakan memang aura di tempat ini secara pribadi saya rasakan aura di tempat ini tuh sangat kuat. Yang kedua, kali ini mempunyai daya tarik dan energi di mana orang yang mandi di sini itu bisa ngerasain anget dan dinginnya di dalam satu air. Jadi gimana kita mandi di dalam air itu kita bisa ngerasain dua aliran suhu, dua aliran suhu. Dimana itu rasanya kadang saya mandi dari kepala sampai badan itu dingin, dari pinggang sampai kaki itu hangat gitu loh. Jadi rata-rata orang untuk datang ke sini itu punya keinginan dan keyakinan tersendiri gitu loh. Jadi gitu Mbak. Oh gitu. Berarti memang di sini dari Mas 15 tahun di sini memang sudah banyak banget ya. Iya, betul. Orang yang tadi untuk jabatan, cari jodoh dan lain-lain ya. Ya. Emang di sini terbuka untuk melakukan tirakat tersebut. Ya, di sini terbuka untuk umum, siapapun boleh masuk. Tapi rata-rata yang datang ke sini itu memang orang yang suka dan senang dengan ilmu spiritual. Karena memang tempat ini dulunya bersejarah di mana orang-orang penting yang pernah menjabat sebagai kepala di negara Indonesia ini pernah mandi di sini juga. Maksudnya Mas presiden? Iya, betul, presiden. Presiden ya? Iya. Kalau kita ngomongin sejarah masa lalu,
tempat ini Mas Ari sendiri adalah cucu dari Bapak Sujono Humardani. Betul. Boleh ceritain nggak Mas, siapa Bapak Sujono Humardani itu? Ya. Sedikit cerita tentang Pak Sujono Humardani, mungkin bisa dilihat riwayatnya, ada kalau bisa di search di Google itu ada Pak Sujono Humardani adalah aspri atau tangan kanannya Presiden Soeharto dan guru spiritual pada masa jabatannya Presiden Soeharto. Dan saya adalah salah satu cucunya Pak Sujono Humardani, dan di mana bapak saya almarhum Pak Joko Mursito Humardani sudah mendahului kita pada tahun 2007. Dan saya di sini hanya bisa menjaga dan meneruskan tempat ini dan dibuka untuk umum. Mas, ini aku Mas bilang cek aja di Google. Aku lagi cek di Google. Di sini ada salah satu judul jenderal yang jadi dukun kepercayaan Bapak Soeharto. Ya betul. Bisa diceritain nggak maksudnya apa ya Mas? Bagaimana ya Mbak? Sebenarnya kalau dibilang dukun kurang pas gitu loh. Cuman kalau dibilang itu kan orang mempunyai ahli dari bidangnya masing-masing. Dan yang saya ketahui itu Pak Joko Mursito, Pak Sujono Humardani adalah orang yang mempunyai ilmu spiritual, terutama dalam agama kejawen itu sangat tinggi. Dan ini adalah salah satu tempat tirakat beliau, di mana beliau di sini pernah di sini ada satu tempat bersejarahnya beliau di sini. Gitu Mbak kurang lebih. Di sini juga saya baca Mas, Bapak Sujono Humardani ini adalah sosok yang bisa bebas masuk ke kamarnya Pak Soeharto. Sebegitu dekatnya hubungannya kakeknya Mas Ari dengan almarhum Bapak Soeharto. Kalau untuk masalah itu saya kurang paham ya. Saya kurang tahu karena memang pada saat saya ditinggalkan oleh bapak saya pada tahun 2007, saya masih kecil dan saya kurang begitu paham soal kakek saya gitu loh. Berarti Mas Ari sendiri nggak pernah ketemu sama almarhum Pak Sujono Humardani? Nggak pernah. Nggak pernah ketemu? Saya nggak pernah ketemu sama kakek saya Pak Sujono Humardani. Cuman saya hanya tahu historinya dan beberapa orang yang mempunyai ilmu, agama kejawen dan ilmu Jawanya yang sangat sakral dan kental itu mengetahui siapa Pak Sujono Humardani. Berarti Mas di sini dari zamannya almarhum Pak Sujono Humardani itu memang sudah dijadikan tempat tirakat? Ya betul. Di sini jadi tempat tirakat itu setiap malam Jumat. Waktu saya kecil ini memang saya pindah ke sini itu besar di sini dari tahun 2003 sampai sekarang. Yang saya ketahui setiap malam Jumat itu ini jadi tempat tirakat di mana-mana orang-orang umum boleh masuk dari berbagai macam agama, mempunyai kepercayaan dan ilmu spiritual masing-masing. Mereka di sini yang semedi, bertapa, ya pokoknya ini memang ya ilmu spiritualnya tinggi. Dan terbuka buat umum ya? Betul, terbuka untuk umum. buat umum. Kalau Mas Ari sendiri tahu nggak sih sejarah kenapa tempat ini dijadikan tempat tirakat oleh almarhum Bapak Sujono Humardani? Untuk masalah itu kayak saya kurang tahu, Mbak. Kurang tahu paham, ya? Betul. Mas tadi kan dari tahun 2003 sampai sekarang ya 2020 sudah di sini. Ya. Pernah ada nggak sih Mas kejadian-kejadian yang mistis selama orang mandinya malam apa siang apa sore ya? Biasanya malam. Malam. Jam 9 ke atas orang 9 mulai ke atas. rame mandi sampai jam 3. Ada yang sampai subuh. Ada pernah cerita yang Mas tahu atau kejadian yang Mas Ari sendiri tahu nggak, apa gitu, kejadian apa yang ada di sini? Ini tempat spiritual ya Mbak. Jadi dulu ini beberapa tahun yang lalu ceritanya ada orang yang menggunakan tempat ini bukan pada tempatnya. Contoh ada orang yang pacaran di sini. Pacaran? Betul. Orang pacaran di sini. Ini kondisi air lagi kecil. Kondisi air lagi kecil, dia pacaran di pojok sana. Ini kan tempat spiritual ya, kita harus menghargai gitu loh. Walaupun sosoknya tidak terlihat, tapi kita harus menghormati dan menghargai gitu. Ini posisi air lagi kecil, saya nggak tahu kenapa besok paginya itu subuh-subuh udah rame sama polisi.
saya bilang kenapa, pas itu ternyata saya kurang paham kenapa dan gimananya. Pokoknya yang saya tahu dia cuma pacaran di sini, dan salah satu perempuannya itu mohon maaf, pasangannya perempuannya itu ke bawah air dan meninggal. Lakinya Kabur. oh ya? Iya. Itu sengaja dibunuh sama lakinya Enggak, mungkin? ini pokoknya saya sempat dapat info itu, saya sempat di sini sih, pas itu kan sempat Kejadiannya masih dari sini? Iya, saya di sini. Ingat nggak tahun berapa? Wah, udah lama, sekitar 5 tahun apa? 5 tahun, 7 tahun yang lalu ya? Iya. Orang mana tahu? Saya kurang tahu. Yang jelas bukan orang sini. Bukan orang daerah sini. Iya. Terus laki-laki ini ditemukan nggak sama polisi? Si pacarnya ini yang kabur? Untuk kelanjutannya saya kurang tahu juga, Mbak. Nggak tahu ya? Iya. Tapi pernah berarti tempat ini jadi di polis lain sama polisi nggak? Sempat di polis lain. Heeh. 2 minggu. Akhirnya setelah saya negosiasi kembali sama kualitas tempat, karena memang ini juga dipakai untuk umum, keperluan masyarakat. Kalau pagi ada yang cuci baju. Oh, jadi di sungai ini selain memang tempat orang melakukan tirakat, juga digunakan masyarakat setempat untuk cuci baju, mandi juga mungkin. Betul, ya. Karena ya. tadi saya lihat ada ibu-ibu yang mandi, Iya. syampuan, sabunan di sini ya. Iya, betul. Mungkin ngirit air ya Mas, Ya. supaya nggak mahal ya bayar Iya, airnya ya. karena sumbernya cuma di sini kan, yang paling enak aksesnya juga. Iya. Mas, pernah ada kejadian nggak? Kalau tadi Mas bilang kan yang tadi kejadian itu, yang sepasang kekasih ini mereka pacaran di pojokan sana, terus itu malam. Malam. Mereka mojok entah ngapain, Iya. air lagi kecil, Iya. tiba-tiba mereka terbawa Iya. si pacar ceweknya ini terbawa arus. Betul. Hanya itu kejadiannya. Iya. Mungkin mereka tidak melakukan hal yang tidak senonoh mungkin Betul. ya. Betul. Selain itu ada kejadian apa lagi nggak Mas? Kalau secara apa spiritual, saya pernah melihat sosok makhluk di sini. Itu Di sini itu di mana? tempat ini, tangga situ tuh. Oke. Ini ada kuntilanak. Itu karena memang saya pernah karena di sini malam Jumat itu suka rame. Jadi saya sempat jualan kopi di sini, iseng. Gitu. Karena memang banyak orang yang sambil meditasi sambil Ya butuh kopi. Betul. Nah. Akhirnya ya jam 4 subuh saya turun ke sini, saya untuk ngambilin gelas-gelas. Saya ngeliat sosok perempuan tinggi berbaju putih, pakai kuntilanak, dan dia jalan di tangga situ. Dan menurut spiritual orang-orang paranormal di sini memang dia tempatnya di batu besar sana. Dan satu lagi, oh ya, saya ngomong-ngomong soal batu besar, itu ada sejarahnya. Batu besar, batu paling besar di kali sini, paling besar. Itu kalau saya bilang sih batunya, cerita saya ya, versi saya itu batunya Soeharto gitu loh. Jadi ceritanya dulu itu batu posisinya ada di depan rumah saya. Di atas berarti ya? Ya betul, di atas sana. Jadi begitu Pak Presiden Soeharto itu lengser, tiba-tiba banjir besar, itu batunya pindah ke bawah. Mas Ari, rumah Mas Ari di atas, Ya, batunya ke sana. iya betul. Kurang lebih radius berapa meter ini? Jauh loh. Jauh banget. Penasaran saya seberapa besar batunya? Ayo kita lihat. Yuk. Yuk. Batunya ini, Iya betul, ini batunya. berarti lumayan jauh ya dari atas. Iya, dari atas banjir besar ini turun ke sini. Jadi padahal ini tuh biasanya banjir besar itu 5 tahunan. Dan setiap 5 tahun sekali itu kuota airnya naik. Tapi batu ini nggak pernah bergeser. Gitu. Jadi mungkin pas saya nggak tahu ceritanya seperti apa. Waktu pas banjir besar itu batu sebesar ini bisa turun di sini. Dan itu dulu dibikin sama orang yang suka meditasi di sini supaya orang bisa meditasi di atas. Cuma akhirnya hancur, diperbaiki, hancur lagi, perbaiki, hancur lagi. Jadi memang tidak ada yang bisa. Jadi
tempat meditasi di atas batu itu Betul. dibikin setelah batu itu jatuh di sini. Ya. Setelah dia ada di bawah, Ya. dibikin untuk tempat meditasi. Ya. Dan beberapa kali hancur, dibikin lagi, Ya, hancur, hancur. dibikin lagi, dan Sampai sekarang didiemin aja begitu. tetap Ya. hancur gitu ya. Betul. Oke. Sobat, ini jaraknya batu ini jatuh dari atas cukup jauh loh. Dan kata menurut Mas Ari tadi, tiap 5 tahun air memang naik ya. Ya. Naik, Tahun tapi ini banjir. batu ini tidak pernah jatuh. Pada tahun itu yang tadi Mas Ari Ya. bilang Pak Soeharto lengser, terjadi banjir dan ini turun ke bawah batu ini. Berarti secara alam ya dia turun Ya, ya. betul, secara alam. Oke.